Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Literasi yang ada di manapun yang saat ini lagi menonton. Salam literasi, salam sehat. Kembali lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Hari ini tentu selalu saya kedatangan tamu yang spesial karena beliau ini salah satu perempuan produktif yang bergerak di gerakan literasi yang ada di Bolang Mongondo Utara. Baik, tema kita hari ini adalah Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Teras Inomasa dan pergerakannya. Teman-teman sobat literasi yang di rumah, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi dia memperkenalkan dulu. Hari ini kita bersama dengan Ketua TBM Teras Inomasa, di mana beliau ini berprofesi sebagai seorang guru ASN di SMP Negeri Bolangitang Timur gitu ya Kak SMP ya. Negeri 1 Kak. SMP Negeri 1 Bolangitang Timur. Nama lengkapnya adalah Raihan Kurniawati Bata. Beliau juga latar belakang pendidikannya adalah sarjana pendidikan yang saat ini akrab disapa Kak Ihan. Hai Kak Ihan. Halo Kak Dila. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah luar biasa. Memang terlihat baik kok Kak. Alhamdulillah. Oke, Kak Ihan. Dia mau langsung aja nih. Bagaimana Kak Ihan melihat respon masyarakat di seputaran lingkungan TBM Teras Inomasa terkait dengan gerakan literasi yang teman-teman saat ini gemakan di sana? Oke, baik. Terkait dengan respon masyarakat, sejauh ini yang saya lihat itu sangat bagus. Kenapa? Karena masyarakat memang sangat mendukung adanya gerakan literasi, terutama di wilayah Kecamatan Mintaun itu sendiri. Kenapa? Karena memang seiring dengan perkembangan zaman ini kan anak-anak ini kan perhatiannya itu kan sudah mulai teralih. Nah, dengan adanya program-program yang telah kami lakukan itu jadi lebih membantu para anak-anak ini untuk kembali bisa fokus lah, ya. Karena kan biasa sudah teralihkan dengan gadget nih kan, yes. Nah, jadi dengan adanya gerakan-gerakan, program-program dari kami, itu jadi bisa menjadi wadah. Program apa aja Kak? Ya, nah program apa aja di sana yang hari ini hadir di sana Kak? Oke, untuk program itu kami sudah menjalankan, yang sudah kami jalankan ya. Itu ada safari literasi. Oke. Bentuknya kalau safari literasi itu seperti apa Kak? Iya, jadi safari literasi itu bentuknya nanti kami pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang tentunya sesuai jadwal ya, sudah terjadwal. Nah, itu bisa ke tempat publik, kunjungan di mana ramai lah, ruang-ruang publik, sampai ke pantai, tempat-tempat wisata, kemudian di sekolah-sekolah. Nah, supaya nanti ini gerakan literasi ini bisa lebih menyasar, ya lebih tepat sasaran seperti itu. Lebih tepat sasaran ke tempat-tempat atau teman-teman yang memang hadir di ruang publik itu gitu ya. Karena melihat keresahan yang terjadi, banyak yang sudah bergeser gitu ya, teralihkan. Nah, kan itu safari literasi. Kalau tadi disampaikan bahwa anak-anak, apakah memang Teras Inomasa sendiri fokusnya ke anak-anak? Anak-anak, kalau fokus ke anak-anak usia berapa aja? Apakah cuma anak-anak atau masyarakat pada umumnya juga? Oke, nah untuk bicara mengenai safari literasi ya, nah kalau kita bukannya tergantung nih Kak. Jadi kalau misalnya kita bukannya di sekolah, sasarannya pasti anak-anak siswa. Nah kalau kita bukannya di ruang publik, umum. Iya. Berarti bahan bacaan yang dihadirkan itu? Iya. Umum bervariasi jadi anak-anak bisa baca, orang dewasa juga yang mau singgah untuk baca-baca juga bisa, ya seperti itu. Nah, itu kan safari literasi nih Pak. Nah, selanjutnya itu ada program juga yang kami teman-teman dari TBM gerakan. Nah, pada tahun ini, mulai dari tahun ini, startnya itu pas tanggal 3 Januari kemarin.
Oke, inovasi ya. Iya. Inovasinya teman-teman Teras Iya. Inomasa seperti apa di 1 tahun berjalan ini? Oke. Untuk inovasi sendiri, kami sekarang nih sedang melirik ke literasi budaya. Literasi budaya, sobat Iya. literasi. Iya. Teman-teman Teras Inomasa ini lagi menyasar, lagi fokus pada literasi budaya. Literasi budaya yang seperti apa, Kak Ihan? Nah, literasi budaya yang kami sedang yang sedang kami Gemakan, garap, ya. sedang kami gemakan itu di sini lebih ke bahasa. Bahasa. Kenapa? Karena memang dilihat dari perkembangan zaman sekarang, perkembangan anak-anak sekarang sudah banyak yang sudah tidak lagi bisa menuturkan bahasa ibu. Oh, oke. Ya, karena memang penggunaannya juga dalam kehidupan sehari-hari itu sudah mulai berkurang. Kemudian juga di sekolah sudah tidak ada lagi pelajaran mulok. Oh iya, Iya. kalau zaman Dila waktu itu tuh ada tuh Iya. mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal. Jadi semua budaya yang ada di Sulawesi Utara kita pelajari. Iya, gitu. seperti itu. Nah, itu kan sekarang tidak ada. Nah, jangan sampai ini Tergerus. generasi kita itu akan kehilangan jati dirinya, Identitasnya. identitasnya Ya. tergerus lah. Apalagi dengan sekarang mereka tontonannya serba YouTube, kan bisa apa saja. Nah, jangan sampai mereka mungkin karena kebiasaan nonton Upin Ipin akhirnya lebih bisa bahasa Upin Ipin. Lebih bisa bahasa Iya. Melayu, Iya. Malaysia ya. Makanya itu kami membuka kursus bahasa. Nah, di kursus bahasa ini ada 2, ada kursus bahasa ibu, terutama bahasa daerah ya, ya bahasa Bintauna. Kemudian yang kedua itu adalah kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris. Jadi lokal dan internasional tuh dipadukan menjadi satu program dari TBM Teras Inomasa. Iya. Harapan dari membuat itu apa sih? Tadi sudah disampaikan bahwa jangan sampai tergerus dan apa segala macam. Itu untuk di bahasa lokalnya. Iya. Kalau mengajarkan anak-anak untuk berbahasa Inggris, tujuannya atau harapan dari teman-teman itu seperti apa? Ya, jadi jangan sampai ya adik-adik kita itu tidak bisa bersaing. Oke. Ya, karena sekarang itu untuk persaingan itu bahasa Inggris itu perlu. Untuk sebagai bekal kali Sebagai ya. bekal. Bukan persaingan mungkin ya, lebih ke sebagai bekal mereka untuk tidak tergerus dengan perkembangan mungkin ya, perkembangan dunia pendidikan ataupun teknologi. Iya, benar sekali. Nah, jadi kemudian selain ada kelas bahasa, kita juga ada program bedah buku. Kemudian ada bedah film. Dan Menarik. itu sudah jalan, ya. Kemudian Itu untuk umum tuh, Kak? Iya, untuk umum. Untuk umum ya, bukan buat anak-anak aja ya? Iya, untuk umum. Kalau yang tadi kelas bahasa itu untuk pesertanya itu prioritasnya untuk anak usia 5 sampai 12 tahun. Bangku SD. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti pesertanya yang ingin bergabung juga dari kalangan remaja banyak, ya kami akan berusaha untuk membuka ruang tersebut. Memfasilitasi. Iya. Oke, nice. Menarik sekali kegiatan-kegiatan yang hadir gitu. Berarti program yang paling unggul di tahun ini apa, Kak Ihan? Iya. Di Teras Inomasa. Untuk sejauh ini dari segi respon masyarakat yang paling unggul itu kelas bahasa. Oh, yang paling dominan dan diminati itu adalah kelas bahasa. Iya, kenapa? Karena itu tadi, karena kita menyediakan ruang belajar untuk anak-anak kan. Nah, kemudian itu responnya itu sampai di luar kecamatan, sampai di ibu kota kabupaten itu bertanya. Ada beberapa yang bertanya, coba dibuka cabang. Nah, tapi kan dikembalikan lagi ke sumber daya di TBM juga yang memang pengajarnya kan masih terbatas ya.
Kemudian jadi memang itu sangat membuat kami sangat Semangat ya. untuk menjalankan hal-hal tersebut. Yes. Menarik sekali, dan akhirnya juga responnya tidak hanya sampai di wilayah seputaran TBM, tapi kemudian memantik teman-teman yang ada di wilayah yang lain ya, di wilayah yang mungkin juga jaraknya cukup jauh ya dari posisi Taman Pembacaan Masyarakat Teras Inomasa. Oke, Kak Ihan ini kan sebagai seorang ketua di TBM Teras Inomasa. Iya. Apa tantangan Kak Ihan menjadi seorang ketua di TBM Teras Inomasa? Oke, untuk bicara mengenai tantangan sendiri, jujur ya secara pribadi saya belum merasakan tantangan yang terlalu berarti selama menjalankan tugas sebagai ketua. Kenapa? Karena memang di TBM Teras Inomasa itu sumber dayanya itu sangat mumpuni, Kak. Oke, nice. Jadi sangat bisa diunggulkan, diandalkan. Diandalkan ya. Jadi memang sudah ada kolaborasi yang memang sangat-sangat bagus, sehingga itu gerakan itu, misalnya kan kemarin itu saya sempat ada izin tidak terlalu aktif dalam kegiatan ini. Teman-teman itu bisa menghandle itu semua, membackup ya, langsung membackup. Jadi maksudnya kami itu serentak. Bagus kerjanya. Jadi memang sejauh ini tidak ada tantangan yang terlalu berarti untuk saya. Sejauh ini belum ada tantangan ya. Yang mungkin hanya yang ada itu adalah sebuah peluang yang menjadi inovasi gitu ya. Oke. Kak Ihan, kalau kita bicara soal gerakan literasi, soal sebuah inovasi dalam mengembangkan potensi-potensi literasi yang ada di Bolmut khususnya untuk TBM Teras Inomasa gitu. Apa yang membuat Kak Ihan akhirnya aku tertarik untuk ikut dalam gerakan, kalau kata teman-teman katanya ini gerakan sunyi. Apa yang membuat Kak Ihan tertarik atau memiliki ketertarikan di dunia gerakan literasi ini? Oke, baik. Jadi memang ini sebenarnya berangkat dari apa yang saya alami di sekolah, ya, karena memang saya backgroundnya sebagai seorang guru. Di beberapa periode terakhir ini memang terjadi penurunan. Terutama itu di bidang literasi. Nah, mungkin ini salah satu efek dari pandemi yang belum lama ini telah kita alami, dan memang itu karena di jeda waktu itulah sehingga ada beberapa hal yang sangat kritis terjadi. Nah, salah satunya itu rendahnya literasi peserta didik. Nah, berangkat dari situlah saya menjadi bertekad ya, teman-teman, kita perlu untuk terjun di dunia ini. Kenapa? Karena memang literasi ini sangat berpengaruh. Kalau anak-anak itu minim literasinya, baca tulis, numerasi, itu mau pelajaran apa saja mau diajarkan agak susah. Iya. Nah, makanya saya memutuskan untuk terjun di dunia ini. Karena atas dasar kecemasan gitu ya. Iya, benar. Kecemasan yang terjadi bahwa ini pasca pandemi atau pada saat pandemi banyak anak-anak yang kemudian lost learner. Iya, benar. Lost learning gitu ya. Belajar yang kemudian tidak sampai kepada pencapaian kurikulum lah ibaratnya gitu ya. Dan itu menjadi PR tersendiri memang buat teman-teman yang bergerak di guru juga gitu ya. Akhirnya Kak Ihan tertarik. Oke, itu sebuah alasan yang paling fundamental ya Kak Ihan ya. Nah, Kak Ihan, harapan Kak Ihan terkait dengan TBM Teras Inomasa itu seperti apa? Oke, baik. Jadi harapan saya untuk TBM Teras Inomasa,
semoga usaha-usaha kita ini akan langgeng ke depannya, kerja-kerjanya, sinergitasnya itu masih akan tetap terawat. Yap, amin. Ya, supaya nanti apa yang ingin kita capai bersama itu bisa terwujud. Nah, kemudian harapan saya juga mudah-mudahan ya program yang telah kami garap ini itu memang bisa memberikan dampak kepada adik-adik terutama, ya. Nah, dan itu memang sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat, Kak. Sudah mulai terlihat. Walaupun untuk kelas bahasa itu sendiri baru di minggu awal, tanggal 3 dan 4 Januari itu kami laksanakan. Terlihatnya di mana, Kak? Jadi ini apa namanya, anak-anak ini kan di masjid ya, Kak. Di masjid itu sering kan mereka ini sudah mulai menerapkan beberapa kosakata yang mereka peroleh dari kelas bahasa tadi. Dan itu kan menjadi ternyata apa yang telah kita berikan itu sudah mulai ada dampaknya. Ada dampaknya. Walaupun mulai baru di penggunaan kosakata yang dicampur-campur seperti itu. Jadi terlihat sudah ada lah hal yang ibaratnya bermanfaat ya, untuk apa yang telah teman-teman lakukan mungkin baru beberapa bulan belakangan ini. Nah, meningkat apa saja yang kemudian Ihan rasa bahwa dari seperjalanan teman-teman bergerak di gerakan literasi ini, Teras Inomasa sudah apa saja yang dicapai? Oke, untuk peningkatan dari taman bacaan masyarakat ya, Teras Inomasa sejauh ini sudah cukup, belum bisa dikatakan juga banyak, tapi sudah mulai progresif lah kemajuannya. Ya, jadi kan awalnya kami di Kampung Literasi itu berhasil menerbitkan buku, kemudian sekarang kami sudah bisa memfasilitasi adik-adik. Kampung Literasi itu kampung literasi yang seperti apa? Boleh nggak ceritain? Oke. Apa yang kemudian terjadi pada saat mungkin itu belum masa jabatannya Kak Ihan ya sebagai ketua ya? Apa saja sih yang sudah dicapai oleh teman-teman Teras Inomasa gitu? Mungkin mulai dari membuat buku atau kelas menulis atau akhirnya ada kampung literasi atau seperti apa? Oke. Jadi awalnya itu memang gerakan literasi ini itu memang dimulai dari apa namanya, ada satu kelompok itu, Kak, di Bintauna ya, Kak. Namanya itu ISC. Oke, apa Inomasa itu? Study Club. Oh, Inomasa Study Club. Iya. Itu merupakan paguyuban yang berisikan mahasiswa yang berasal dari Bintauna. Nah, itu awalnya salah satu program dari paguyuban tersebut itu kan penyusunan kamus bahasa Bintauna. Oke. Nah, ya, menarik. Berangkat dari situ kami akhirnya seiring dengan berproses kami mengenal adanya gerakan literasi. Oke. Dari gerakan literasi itu kemudian kami mencoba untuk mengumpulkan buku, dan buku-buku itu alhamdulillah banyak orang yang mendonasikan ya buku tersebut, menyumbang buku tersebut dari baik buku-buku kuliah, ada juga anak-anak SMA yang menyumbangkan buku paketnya setelah dia lulus. Kemudian juga ada beberapa sumbangan dari FTBM Sulut, Nah, dan itu kemudian pelan-pelan kami buat program. Safari literasi tadi, mengenalkan literasi kan. Nah, kemudian kami membuka kelas menulis dan sampai pada satu ajang di mana kami harus bisa membuat sebuah karya. Sebuah karya, dan karya tersebut kami launching pada saat Kampung Literasi itu. Buku tersebut berjudul Memotret Bintauna. Memotret Bintauna yang akhirnya juga
tidak sampai di program, Iya. tapi kemudian ada sebuah karya Ada yang sebuah lahir karya yang lahir. dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan. Iya, Salah satunya dipercaya sebagai penyelenggara atau pilot projectnya Iya. Kampung Literasi. Itu satu-satunya ya di Sulawesi Utara Iya, Kak. saat itu ya. Pada saat itu. Saat itu. Dan alhamdulillah sekali TBM Teras Inomase yang bisa berhasil Menjadi tuan rumah menjadi tuan rumah yang terpilih ya, Iya. dari seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Oke, berarti memang menarik benang merah dari yang disampaikan Ihan bahwa memang teman-teman yang ada di Teras Inomasa adalah teman-teman yang bisa saling berkolaborasi. Iya, benar sekali. Dan terus memberikan waktu yang memang benar. Literasi itu sebenarnya bukan jalan yang sunyi-sunyi amat. Iya. Tapi juga apa yang kita lakukan sekarang mungkin belum terlihat saat langsung gitu dampaknya. Tapi apa yang kita lakukan saat ini yang insya Allah akan berdampak di beberapa tahun atau mungkin 5, 10, 15 tahun ke depan. Iya. Baik, Kak Ihan, ada Baik. tidak pesan-pesan Kak Ihan untuk sobat literasi yang ada di rumah terkait dengan bagaimana agar tetap semangat mulai dari baca buku, bergerak di gerakan literasi, atau seperti apa? Silakan Kak Ihan. Oke, baik. Untuk sahabat-sahabat literasi, pesan saya adalah memang pada dasarnya tidak semua orang suka membaca, ya. Dan untuk menumbuhkan kemauan tersebut, hobi, habit tersebut itu memang butuh effort yang besar. Tapi yakin dan percaya tidak ada yang tidak bisa ketika Anda sudah memulai. Ya. Jadi harus memulai dulu. Harus memulai dulu. Jangan menunggu. Iya. Karena memang kalau kita senang dengan mencari informasi, tidak hanya baca status, tapi juga wajib untuk membaca buku. Cila itu himbauan banget ya. Itu tidak hanya untuk sobat literasi, tapi itu juga bagian dari terus mengingatkan pribadi saya juga kok. Tenang aja. Baik teman-teman, sobat literasi yang ada di rumah, terima kasih banyak Kak Ihan. Tidak terasa kan kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah selesai Kak Ihan memberikan banyak saran dan harapannya juga teman-teman sobat literasi yang ada di rumah bisa menjadikan teman-teman yang ada di Bolaang Mongondo Utara ini menjadi sebuah masih ada ternyata anak-anak muda yang kemudian mereka concern dan benar-benar tidak hanya sekadar by event tapi juga selalu konsisten dalam apa yang mereka gerakan. Iya. Sukses selalu untuk teman-teman TBM Teras Inomasa dan juga teman-teman Forum Taman Bacaan Bolaang Mongondo Utara. Sukses terus untuk kalian semua, mudah-mudahan terus menginspirasi, memberi yang terbaik untuk daerah kalian. Baik sobat literasi, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment di podcast Literasi Sulawesi Utara. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Ihan, thank you so much dan salam literasi untuk kita semua. Bye.